Kasus pasien positif corona di Indonesia terus meningkat. Pun dengan kasus pasien meninggal akibat corona. Perang terhadap corona, tenaga medis jadi ujung tombak. Namun harus membuka mata, keterbatasan alat pelindung diri jadi fakta yang terjadi di negeri ini. Padahal pemerintah maupun masyarakat lakukan pendistribusian bantuan. 725.000 APD, 13 juta masker bedah, 150.000. Yang banyak minta kepada kami dari Persi adalah rumah sakit swasta lain atau rumah sakit pemerintah yang tidak ditunjuk jadi rumah sakit rujukan. Padahal pasien itu kan terus datang ya, artinya nggak bisa kita bilang bahwa Anda hanya boleh datang ke rumah sakit rujukan. Jumlahnya kalau kemarin kita juga salah satu rumah sakit yang dapat juga, artinya jumlahnya terbatas ya. Jadi kelihatannya hampir semua rumah sakit mengeluhkan masalah APD ini. Tidak hanya di daerah, kekurangan APD ini bahkan sempat terjadi di rumah sakit di ibu kota. Tetap harus melayani pasien, berbagai cara dilakukan oleh tenaga medis. Jadi waktu itu sempat kita kekurangan APD-nya yang coverall itu yang warna putih itu habis kan gitu. Nah itu sempat untuk agar rapat semuanya itu kita sempat pakai jilbaban yang cowok-cowoknya gitu kan. Jadi untuk biar lehernya ketutupan gitu kan. Nggak boleh pasrah juga. Misalnya masker N95 saya nggak ada, hanya ada kain. Ya udah masker kainnya kita kasih plastik ya apa kek, mau ngap kek, mau apa kek, pakai jas hujan berlapis-lapis kek. Yang penting kita aman gitu loh. Tidak hanya di rumah sakit, APD juga idealnya digunakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik. Pasalnya, tidak sedikit pasien bergejala corona berobat ke puskesmas atau klinik. Salah satunya klinik keluarga Pisangan Baru yang masuk zona merah COVID-19 di Jakarta Timur. Kita sempat sebetulnya dapat masker N95. Tapi kita tidak egois. Kita pikir, wah kita tidak membutuhkan yang begini banget. Jadi kita coba tawarin ke puskesmas. Akhirnya kita kirim ke sana. Kita dapat 100, kita kirim ke sana 80. Kita cuma simpan 20 gitu ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu yang datang ke sini udah macam-macam gitu ya. Ini dokter kita cuma tinggal satu-satunya. Ini harus pakai APD yang lengkap. Jadi N95 dia harus pakai. Persediaan N95 sekarang yang ada saya hitung tadi tinggal 3. Akibat kelangkaan APD, Ikatan Dokter Indonesia sempat mengeluarkan imbauan untuk tidak menangani pasien COVID-19 jika tidak dilengkapi APD. Ya, jadi sebenarnya bukan dalam konteks dokter mogok, tidak. Gitu. Karena kita tidak mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana rakyat membutuhkan dokter, terus kemudian kita meninggalkan rakyat Indonesia. Kenapa kita ingin atau memprioritaskan kepentingan tentang alat proteksi diri ini atau APD, semata-mata bukan hanya untuk keamanan dokter saja, tapi itu juga untuk menjadi keamanan untuk pasien yang lain, karena dokter juga menangani pasien yang lain. Corona telah merenggut ratusan nyawa, tak terkecuali dari kalangan tenaga medis. Kisah pilu perjuangan tenaga medis mengiris hati ketika mereka terpapar virus corona dari pasien yang mereka tangani. Bukan hanya teman-teman kami atau senior kami atau guru-guru kami yang sudah meninggal, bahkan sebagian juga ada yang PDB, dan kami berharap mereka masih bisa survive dan tetap semangat untuk kembali bekerja untuk rakyat Indonesia. Karena perjuangan ini memang cukup berat, karena kita yang sering terpapar atau teman-teman kami yang sering terpapar, baik itu yang di rumah sakit maupun yang di frontliner ya, di UGD, puskesmas, klinik, karena mereka juga mendapatkan pasien-pasien yang datang di tempat-tempat mereka. Pertama, mereka akan terpapar kepada pasien sebelum pasien itu dikonfirmasi, ya, sehingga mungkin saat itu pengenaan APD belum sempurna. Yang kedua, ketika mereka sudah merawat pasien dengan yang sudah konfirmasi virus corona, karena setiap hari terpapar, otomatis dosisnya akan menjadi tinggi yang diterima oleh mereka. Ya. Nah,
Tentu pertanyaannya, mereka kan sudah pakai APD kan? Pada awalnya sebelum APD itu tersedia mereka menggunakan APD seadanya. Yang kedua faktornya adalah ketika menggunakan APD mungkin ada beberapa prosedur yang terlewatkan, termasuk ketika melepaskan APD itu sendiri. Bambang Sutrisna, Guru Besar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, meninggal dan dinyatakan positif corona. Ia diduga terpapar virus dari pasien yang diperiksanya. Sebelum meninggal, almarhum sempat bercerita tentang kondisi pasiennya kepada keluarga. Kini, sang anak Leonita dan ibunya jalani isolasi mandiri karena juga positif corona. Saya rasa pasiennya juga nggak tahu ya, mungkin dia positif atau enggak, karena pasiennya jadi ceritanya dia dirawat di rumah sakit, lalu dia pulang paksa, terus dia datanglah ke tempat praktek ayah saya. Nah di situ dia nggak bilang apa-apa sebenarnya pas awal, mengeluh demam, batuk, sesak, dan kemudian pasiennya sendiri kan memang pas awal pakai masker, pas masuk ruang rawat dia, pas masuk ruang periksa itu dia lepas masker. Jadi ada bagusnya kita tetap physical distancing, pakai masker, jaga kebersihan, jangan sampai orang lain merasakan seperti apa yang saya rasakan gitu. Karena kalau udah meninggal ya kita mau usaha kayak apa juga nggak ada gunanya kan. Di tengah banyaknya tenaga medis yang terinfeksi corona, stigma jadi ironi. Penolakan pemakaman jenazah perawat positif corona oleh sejumlah warga di Ungaran, Jawa Tengah menjadi salah satu fakta. Ini juga terjadi di ibu kota. Aprilia, seorang perawat di RSPI Sulianti Saroso, menjadi salah satu korban stigma. Tiba-tiba langsung dapat WhatsApp dari ibu kos, kalau misalnya kita tidak boleh perpanjang lagi di kosan itu. Memang di situ emang warga sekitar situ dan ibu kos mereka khawatir karena kan kita kerja di situ, maksudnya kontak dengan pasien. Nah kita juga bilang kita sesuai prosedur Bu, kerja di situ sesuai memakai APD lengkap. Di sisi lain kita kan membantu mereka nih pasien-pasien COVID-19 kan. Nah tapi kenapa masyarakat juga pikirannya ke kita kok kayak kita tuh dijauhin gitu. Padahal kita juga harus butuh support gitu, misalnya nggak stres kan, butuh semangat gitu. Di tengah duka dan stigma yang jadi ironi, tak hanya pemerintah, rakyat pun mengambil perannya. Di balik baju APD itu aku nggak tahu siapa kamu, daerahmu di mana, kulitmu apa.